الشفيع الأبطح ومحمد عربي. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطح ومحمد عربي. خير من وطئ أثره المشفع في الورى. خير من وطئ أثره المشفع في الورى. من به حلت عرى كل عبد مذنب. من به حلت عرى كل عبد مذنب. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطح ومحمد عربي. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطح ومحمد عربي. ما له من مشبه فزع أمته به. ما له من مشبه فزع أمته به. من يموت في حبه نال كل المطلب. من يموت في حبه نال كل المطلب. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطح ومحمد عربي. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطح ومحمد عربي. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطح ومحمد عربي. الصلاة على النبي melayang di atas laut sinar bertambat. Al-Huda maju terus berkembang. NU Jaya membawa maslahat bagi umat. Amin ya Allah ya Rabbal. Tibalah untuk puncak acara Mauidhah Hasanah dan Tausiah Diniyah dari Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Faid Syukran Makmun selaku salah satu Syuriah PBNU. Kepada beliau wa alaihi falyatafaddal mashkuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segenap para alim ulama yang saya muliakan, para kiai, para guru, para tokoh masyarakat, saya mohon maaf tidak menyebutkan nama beliau satu persatu, mengurangi rasa hormat dan ta'zim kita kepada guru-guru kita semua, pengasuh
Pondok Pesantren Al-Huda beserta jajaran majelis guru yang saya hormati, pengurus Jam'iyah Nahdlatul Ulama baik Mustasar, Suriah, Tanfidiyah, Banom yang saya hormati, Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian yang saya muliakan. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua bisa bertemu dan bermuajahah di acara yang baik dan penuh dengan keberkahan. Saya tadi datang ke sini ini agak ragu-ragu karena pihak pesantren itu mengundang saya minta di hari Sabtu atau hari Ahad. Saya menjawab tidak bisa. Saya hanya bisa di luar hari Sabtu, hari Ahad. Kemudian saya beri pilihan tanggal ini. Itu saya berharap pesantrennya tidak mau. Saya ngasih tanggal, saya undang, saya itu nggak jadi. Karena hari ini hari Rabu di kota itu tidak ada orang bikin pengajian itu hari Rabu pagi, itu nggak ada. Saya ada pesantren, seumur hidup pesantren saya di Jakarta itu kalau bikin acara ya hari Sabtu, hari Ahad. Kalau hari Rabu saya takut tidak ada yang datang. PBNU itu kan orang banyak, itu ya tidak pagi-pagi hari Rabu, karena hari Rabu itu rata-rata orang itu bekerja. Saya khawatir ibu-ibu ini pengangguran semua. Saya datang hari Rabu ini, kira-kira acaranya jadi apa enggak? Saya berharap kalaupun sudah jadi, mungkin 3 hari sebelumnya panitia berpikir ulang. Sudahlah, acara kita cancel tahun depan aja ya datangnya. Ternyata saya datang ke sini, alhamdulillah yang hadir ramai, kelihatan ketulusan dan pengabdian kepada guru-guru kita, para ulama yang halnya kita peringati sekarang ini. Ini menginspirasi saya. Orang hari Rabu pagi biasanya pikirannya duit. Ini orang Garut Rabu pagi pikirannya akhirat. Semalam haunya baca ini kan biasa kan. Itu malam Rabu ngirimkan doa, sekarang rangkaiannya masih. Ini sebetulnya ibu-ibu, kunci orang itu bisa hidup bahagia. Tadi Rois Suriah itu ngomong beberapa hal. Saya nerusin beliau aja tadi ya. Walaupun beliau itu pakai bahasa Sunda, saya cuma paham satu tadi, urang. Itu aja. Selain urang, saya tidak paham sama sekali ya. Tapi karena ya namanya pengurus PBNU kan saksi takti ini ya, saya pakai perasaan aja tadi. Yang diomongin tadi itu apa? Gitu. Ya kalau nanti salah ya tinggal dikoreksi. Bicara tentang yang di ujung itu yang saya ingat itu tentang keberkahan. Orang itu, ibu, bapak sekalian, hidup yang paling bahagia itu kalau dia mendapatkan keberkahan. Dan yang paling hilang dari kehidupan kita hari ini barokah. Dulu saya ngaji sama guru saya hadis Sahih Muslim itu. Kata guru saya, menukil hadis di Sahih Muslim itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata Nabi, la taqumus sa'atu, tidak akan datang hari kiamat, hatta takuna sanatu kasyahri, sampai kalian nanti bertemu dengan satu zaman
dengan satu masa, dengan satu waktu. Panjangnya setahun itu kayak 1 bulan. 1 bulan itu kayak 1 minggu. 1 minggu itu kayak 1 hari. 1 hari itu kayak jerami yang dibakar oleh api cepat sekali. Dulu saya ngaji ini mungkin 30 tahun yang lalu. Saya susah untuk percaya. Bagaimana setahun rasanya kayak sebulan. Tapi hari ini saya jadi percaya. Waktu itu jalannya cepat banget. Sekarang ini udah Jumadil Akhir. Sebentar lagi Rajab, sebentar lagi Syakban, sebentar lagi puasa. Barusan ada orang WhatsApp saya, minta saya ngaji itu di akhir Syakban. Saya pikir Syakban itu kapan ya? Ternyata Februari. Februari itu Syakban, hari Ahad pertama di bulan Maret itu sudah puasa. Rasanya baru kemarin puasa. Baru kemarin ribut sama suami kan, lebaran baju warnanya apa, kan gitu kan. Rasanya baru kemarin foto ini kita pasang di atas dinding baju lebaran 2023. Rasanya baru kemarin Jokowi jadi presiden. Rasanya ternyata Pak Jokowi itu jadi presiden itu sudah 10 tahun yang lalu, tapi rasanya baru kemarin. Itu hidup kita hampir begitu semua, ya, kecuali nikah. Kecuali nikah. Kalau nikah melihat istri itu, oh ya udah lama kita nikah. Tapi hidup kita itu cepat betul. Saya di Jakarta sekarang itu nggak ketemu sama anak sekolah yang bisa tidur siang. Dulu saya SD itu jam 1 dicari sama ibu saya disuruh tidur. Nanti bangun itu asar masih bisa ngaji. Hari itu terasa panjang. Sekarang terasa pendek. Baru bangun sebentar lagi maghrib. Pertanyaannya, ini menarik hadis Nabi. Kalau berdasarkan logika, hadis ini salah. Hadis ini salah. Karena kata Nabi ini, nanti zaman ini semakin akhir itu semakin cepat. Padahal logika bilang, apa-apa semakin lama semakin lambat. Ayo, ibu pernah main yoyo nggak? Tahu nggak yoyo yang bulat kayak gini? Nah, berarti ibu udah tua. Karena anak sekarang nggak ada yang tahu yoyo. Tanya anak ibu, tanya cucunya, tanya tahu yoyo handphone, iya kan? Ibu pernah main yoyo dulu. Kalau dibanting ke bawah pertama kali, muternya cepat, lama-lama lambat. Itu logika. Semua yang ada di dunia ini, apapun, kalau baru cepat, kalau lama lambat. Lihat suami ibu sekarang. Suaminya kalau diajak jalan sekarang nih, makin cepat apa makin lambat? Suaminya kalau naik ke kasur keranjang itu semakin cepat apa semakin lambat? Semakin lambat. Dulu suaminya ada di meja makan, dipanggil Akang, sedetik di atas ranjang. Betul nggak? Itu logika. Tapi kata Nabi, enggak. Perputaran dunia ini seolah-olah semakin nanti, semakin tua dunia ini, muternya kayaknya lebih apa ini? Cepat. Dulu saya nanya sama guru saya, guru, hadis ini apa maknanya? Kalau bicara putaran bumi, kan basisnya jam. Jam sekarang dengan jam waktu kita kecil sama. Satu hari itu ya 24 jam. Satu jamnya 60 menit, 1 menitnya ya tetap 60 detik. Tetapi kenapa guru? Kok sekarang ini kata Nabi, nanti waktu berjalan cepat. Kata Imam Nawawi itu dalam syarah Sahih Muslim itu, beliau katakan,
Yang dimaksud oleh Nabi bukan waktunya yang berubah, tapi keberkahan waktunya yang hilang. Coba sekarang nih, ibu-ibu nih, kalau masak di dapur, masakannya sama, tapi masaknya lebih lama. Kenapa lebih lama? Masaknya sambil megang handphone. Kalau dulu begitu masak, bawang langsung dapurnya dirapiin dulu. Begitu pisaunya rapi, talenannya ada, penggorengannya ada, difoto dulu. Cekrek. Begitu difoto, kalau cuma difoto enggak apa-apa. Diupload ke TikTok sama Instagram. Alhamdulillah sudah siap memasak. Berhenti di situ? Enggak. Temennya komentar, keren amat dapurnya. Nah, jawab, iya dong, ini kan kitchen setnya beli di Bandung, 100 juta suami saya beli. Kenapa? Kemarin tim sukses bupati kan gitu. Nah, tapi kalau kita lihat masakannya sama. Kenapa lama? Waktu kita ini dicuri. Ya, waktu kita ini dicuri. Coba ibu ya, nanti habis pengajian ini bikin daftar yang ketat. Tiap megang handphone catat berapa menit. Bu, sehari itu berapa jam? 24 jam. Nih, saya mau ajak ibu berpikir. Satu hari itu nyata itu 24 jam belum tentu. Ayo, semalam tidur berapa jam? Katakan waktu yang kita pakai mulai dari ngantuk mau tidur 6 jam saja. 6 jam dalam sehari itu kita pakai tidur. Terus kita mandi. Mandinya 2 kali sehari. Sekali mandi sama berpakaian itu setengah jam. Berarti untuk mandi sudah makan waktu 1 jam. Kemudian makan. Makan ini timbang makan aja sampai selesai. Katakan 1 jam 3 kali makan. Sekali makan 20 menit misalnya. Lihat. Berarti tidurnya 6 jam, mandinya 1 jam, makannya 1 jam. Kalau digabung jadi berapa jam ini? Itu sepertiganya cuma dipakai tidur, mandi, dan makan. Kalau ada orang umurnya 60 tahun, itu sebetulnya tidak 60 tahun dia hidup. Sepertiganya 20 tahunnya dipakai tidur, makan, dan mandi. Oleh karena itu kata guru saya, yang dimaksud oleh Nabi, zaman itu cepat, bukan cepat waktunya, tapi barokahnya yang hilang. Kita dulu hidup, waktu itu berkah betul, dipakai ngaji, dipakai istighosah. Kita ngaji dulu sehari. Ibu-ibu masih ingat nggak? Dulu saya sama kakek saya itu kalau yang namanya pengajian ngaji Quran itu ditandain. Sehari itu bisa dapat banyak ayat Quran yang kita baca. Tapi gara-gara handphone sekarang sempat baca Quran. Kalau ibu masih sempat baca Quran, ibu ini muslimat sholihah. Sekarang banyak orang itu jangankan hari biasa, Ramadan nggak hatam-hatam Quran ini. Kenapa? Saya mau hataman Quran Pak, tapi gangguannya TikTok, Instagram, nonton YouTube, kan begitu. Barokahnya Allah cabut. Maka akhir zaman ini yang hilang itu dari hidup manusia itu berkah. Ayo, duit ibu berkah nggak? Dulu kita kecil punya uang 100.000 itu gede banget. Sekarang 100.000 gede apa kecil? Dibawa ke pasar dapat apa bu? Dulu 100.000. Dulu uang 100.000 itu dikasih 100.000 itu senangnya luar biasa. Sekarang 100.000 nggak ada artinya. Apa yang Allah cabut? Berkah. Coba orang pintar sekarang, ilmunya hebat, tapi begitu pintar, minterin. Bener nggak? Ada orang sekarang kerjaannya mengamankan orang, sekarang diamankan. Lihat Al-Mukarram Sambo itu polisi jenderal bintang 2. Polisi itu tugasnya mengamankan masyarakat. Sekarang polisi yang mengamankan masyarakat
polisinya diamankan. Masuk akal enggak? Enggak masuk. Ada orang ahli yang paling tinggi di negeri ini, namanya Hakim Agung, kantornya di Mahkamah Agung, itu benteng keadilan, kerjanya menghukumi dan menghakimi. Sekarang kena hukuman. Coba lihat, sekarang dihakimi. Itu tandanya berkahnya ilmu hilang, berkahnya pelajaran hilang, berkahnya pangkat dan jabatan hilang. Maka orang itu kalau hilang berkah, hilang segalanya. Maka hidup tadi ini, kata Rois Syuriah, itu prinsip NU itu tawazun. Tawazun itu keseimbangan. Hari Rabu cari duit itu udah sering, tapi hari Rabu ngaji cuman hari ini. Bener nggak? Bener nggak? Hari Rabu cari duit, bapak-bapak nih, tiap Rabu cari duit. Tapi ada nih orang ini hebat betul, pesantren Al-Huda ini. Dibuat hidup itu tawazun, seimbang. Ada cari dunia, ada ingat akhirat. Ada di pasar, ada di pesantren. Ini kalau dijaga pola hidup, maka orang itu akan sukses dan dapat berkah dalam hidupnya. Ini kiai kalau ngajinya pakai hadis, pakai Quran, pakai kitab, lama kiai. Tapi kalau pakai ceritanya dahsyatnya berkah itu, ini ada cerita menarik. Betapa orang itu kalau nanti mau mendapatkan keberkahan, itu bukan urusan dia anak siapa, punya duit berapa, ilmunya kayak apa, bukan itu. Yang lebih penting dari itu semua adalah cara hidupnya. Cara hidupnya benar dapat berkah. Cara hidupnya salah kehilangan berkah. Walaupun boleh jadi secara lahiriah itu tidak seimbang. Dulu ada santri, santri datang ke kiai besar di Irak, namanya Imam Ibrahim bin Adham. Datang ini ke gurunya. Kata santri ini, guru tolong doakan saya. Maka kiainya nanya, kamu mau saya doakan apa? Santrinya jawab, ya doa yang biasa guru. Kita kalau doa, itu kan doanya Allahumma kaya. Kalau sakit, doanya Allahumma sembuh. Kalau janda, doanya Allahumma laku. Pak Anies, Pak Ganjar kemarin itu doanya cuma satu, Allahumma menang, Allahumma jadi, Allahumma menang, Allahumma jadi. Semua orang sakit doanya sembuh, orang nyalon doanya jadi. Kata muridnya, ya doa biasa guru, doakan saya berilmu. Kalau berilmu nanti jadi kiai besar, masuk PBNO, banyak yang undang, amplop lancar. Itu kan doanya, doakan saya kiai jadi dokter. Nanti kalau buka praktek, pasiennya banyak. Kalau perlu masyarakat segarut sakit semua, kan begitu kan. Datang ke saya, Allahumma kaya. Kan doakan saya kayak gitu kiai. Doakan saya punya ilmu, doakan saya punya harta, doakan saya strata kehidupan saya itu berpangkat dan berjabatan yang mulia. Kata kiainya, salah nak. Doa itu bukan minta kaya, doa itu bukan minta sehat, doa itu bukan minta pangkat dan jabatan. Minta apa bu? Minta berkah. Ini rupanya santrinya santri milenial pak. Santri milenial itu kalau santri kita dulu samikna wa ata'na. Santri sekarang samikna wa pikir-pikir. Didengar nih, tapi mikir. Kata santrinya, guru, saya nggak butuh berkah guru, saya butuh duit. Emang kenapa? Ya saya kalau ngaji ke Al-Huda naik motor, kan motornya diisi pertamax bukan diisi sholawat Maria. Kan santri sekarang begitu, saya bayar tol itu kan pakai kartu ya, nggak bisa pakai sholawat Fatih. Kan terus mengamalkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin, terus Al-Fatih 5 uhlik. Emang bisa dibuka itu pintu tol? Nggak bisa. Tetap yang buka itu kartu e-tolnya Bank Mandiri guru. Saya butuh apa ini? Duit, nggak butuh berkah. Santri ngeyel ini, ya itu di Irak, rasanya di Garut. Ya, sama, ya kan? Kalau dikasih nasihat kiai itu biasanya kalau belum tahu nyata dia nggak percaya.
Maka kata Ibrahim bin Adham, anakku, kalau kamu ingin paham dahsyatnya berkah, kamu tidak perlu kok buka ayat Quran. Kamu tidak perlu ngaji hadis kelamaan. Cukup kamu lihat dua makhluk ciptaan Allah. Kalau kamu pelajari jalan hidup masing-masing, kamu nanti akan tahu dahsyatnya keberkahan. Kata muridnya, apa guru yang harus saya lihat? Kata gurunya, sederhana nak. Kamu lihat dua makhluk ciptaan Allah. Yang satu anjing, yang satu kambing. Ini enak. Jadi saya ceramahnya Kiai Rois Syuriah ini ceramah anjing sama kambing. Yang tersinggung dengan ceramah saya, kalau bukan bandot ya anjing, kan gitu. Karena saya tidak cerita orang, saya cerita anjing dengan kambing. Kata muridnya, apa guru yang harus saya lihat? Kata gurunya, coba perhatikan nak beberapa hal. Yang pertama, kalau anjing perempuan hamil dengan kambing perempuan hamil punya anak kambing apa anaknya anjing? Anjing. Anjing kalau punya anak itu bisa 5. Kambing rata-rata 1 atau 2. Untung anjing itu tidak masuk DPT. Kalau anjing itu termasuk yang milih di pilkada kemarin, saya tidak tahu panjangnya TPS kayak apa itu. Kenapa? Karena anjing perempuan kalau hamil lahir itu bisa 5, bisa 6. Sementara kambing kalau lahir 2 atau 1. Perhatikan, kata siapa ini? Kata gurunya. Kalau lagi hamil, punya anak, itu banyakkan anaknya anjing daripada anaknya kambing. Tapi, kata kiai ini, secara populasi, jumlah keseluruhan nanti setelah lahir, hidup, itu ternyata didata jumlah kambing jauh lebih banyak daripada jumlah anjing. Padahal waktu lahir banyakkan anjing. Tapi lahirnya anjing banyak, lahirnya kambing sedikit. Itu ternyata jumlahnya setelah dewasa besar itu lebih banyak jumlahnya kambing daripada jumlahnya anjing. Kata muridnya, bener juga guru ya, aneh ini. Lahirnya sedikit tapi jumlahnya banyak, lahirnya banyak tapi jumlahnya sedikit. Kata gurunya, bukan cuma itu nah. Coba kamu perhatikan kematiannya. Tadi kan kelahirannya, lahirnya banyakkan anjing, kambing lebih sedikit. Mati setiap hari banyakkan anjing apa kambing? Hah? Banyakkan anjing apa kambing? Banyakkan kambing. Ayo kalau nggak percaya, tanya, asal ada tukang sate ini di Garut nih, tanya, bang, ini sate anjing apa sate kambing? Ditabok, lu sembarangan ngomong, ini sate. Berarti setiap hari kambing mati, bener kan? Ibu ke pasar di Garut, coba tanya, Pak, di mana tempat jualan daging kambing? Ditunjukin, di sana Bu, itu tempat jualan daging kambing. Coba kalau berani masuk pasar Garut, tanya, Pak, di sini daging anjing di mana? Kata orang pasar, ibu nanya apa ngajak berantem, kan begitu? Karena nggak ada daging. Coba lihat, lo bener nggak Bu? Berarti yang mati tiap hari siapa? Ibu hamil, ibu hamil, ibu hamil. Mana hamilnya besar, kelihatannya anaknya kembar. Itu ibu ketemu sama anjing, anjing tenang. Tapi ketemu sama kambing, galau dia. Kata kambing, Masya Allah nih ibu-ibu hamilnya gede, kayaknya anaknya kembar 2 lahir. Saya, kata kambing, mati berempat. Bener nggak? Bener nggak? Kenapa? Kenapa? Akikah. Kalau anaknya laki, kambingnya 2. Berarti kalau ada ibu-ibu hamil, itu kambing sudah wadah sama keluarganya. Ya, sebentar lagi kita mau mati nih. Kenapa? No, Bu Haji istrinya Kiai hamil, kayaknya anaknya 2. Mana dia barengan lagi hamil 10 orang dia kan? Ini 20. Kalau lahir 20 anak laki-laki, berarti kambing mati ber-40. Bener nggak? Bener nggak? Ada kambing lewat pesantren Al-Huda, diumumkan acara haul dan tabligh akbar. Kata kambing, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kenapa? Kalau ada acara haul, biasanya kambing bisa
pernah ada haul motong anjing? Pernah. Berarti yang mati tiap hari kambing. Aneh kan? Lahirnya kambing sedikit, mati tiap hari, jumlahnya lebih banyak dari anjing yang lahirnya banyak, dagingnya nggak dimakan, tapi jumlahnya tetap lebih banyak. Ya. Nih, kata muridnya, bener guru ya. Ternyata kambing ini binatang berkah. Kata gurunya, iya nak. Kambing itu kan setiap hari nggak habis-habis. Anjing lahirnya banyak, tidak dimakan, tapi jumlahnya sedikit. Maka muridnya nanya, guru, apa rahasianya? Kenapa yang dapat berkah itu kambing bukan anjing? Kata gurunya, sebelum sampai ke sana nak, saya ingin kasih tahu sama kamu. Secara lahiriah, aspek zahirnya, kata Ibrahim bin Adham, anjing itu lebih hebat dari kambing. Kata muridnya, kok bisa bu? Anjing lebih hebat daripada kambing? Oh iya, coba pakai standar ukuran manusia. Manusia itu kapan dihormati? Ini kata Ibrahim bin Adham. Manusia itu dihormati kadang-kadang yang pertama karena garis keturunan. Itu enak jadi anaknya Kiai NU. Saya dari kecil itu dipanggil Gus, dan saya Gus asli ini Kiai, bersertifikat ini ya. Saya Gus yang terakreditasi ini ya kan. Boleh ditanya ini ya. Saya bukan Gus terus permen sukus, bukan. Saya kalau anak Kiai itu ya, saya tidak tahu kalau di Jawa Barat. Kalau di Jawa Tengah sama di Jawa Timur, itu semua anak kiai itu dipanggil Gus. Itu walaupun bodoh, dihormati orang. Saya dulu itu kalau datang ke pesantren itu, padahal saya tidak ngaji. Tapi orang tahu saya Gus, duduknya di depan. Itu Bansar pertama kali melototin. Siapa? Anak masih SD, duduk di depan. Itu komandan Bansarnya atau ketua Ansornya ngomong, Gus, lu pindah, wah 7 turunan. Oh ya lucu. Benernya orang itu dihormati kadang-kadang karena garis di Jogja contohnya. Kalau sudah turunan raja, itu namanya bangsawan. Tinggi dia karena bangsawan, bangsa di awan kan gitu. Ibu kan bangsa di tanah, ya kan? Ini bangsa di awan, tinggi, dihormati. Ibu nggak mungkin jadi raja Jogja karena bukan keturunan raja-raja Jogja. Jadi hitung nih, manusia kadang-kadang dihormati karena apanya ini? Keturunannya. Yang kedua, dihormati karena ilmu. Saya datang belakangan, tadi sebelum datang ditawarin, mau kopi, mau teh, ada kue-kue. Ibu nggak ditawarin. Iya. Oh iya, terima kasih. Ini ada Bapak Bupati terpilih Kabupaten Garut Mahal, Gus Syafur Amin, insyaallah. Ini juga Gus. Dan Bupati itu kalau rajin ngaji itu biasanya awet Pak, 2 periode itu biasanya. Tapi kalau ke pengajian nggak datang itu setengah periode biasanya ditangkap KPK. Biasanya begitu biasanya. Ya, saya sering ceramah kemana-mana Pak Bupati ya. Jadi kalau ada Bupati itu saya pikir ini Bupati sebenarnya rada-rada nakal nih. Tapi kok aman-aman? Oh iya, ternyata barokah pengajian. Nah ini nanti pentingnya barokah Pak Bupati ya. Nah, Bu, yang kedua nih biasanya karena ilmunya. Ibu nggak ditawarin, kenapa? Karena saya dipandang punya ilmu, padahal nggak punya ini. Cuma dipersepsikan punya ilmu. Duduknya karena ilmu tinggi. Besi di Garut itu cuma jadi pisau, ya segitu harganya. Besi dibawa ke Setel masuk pabrik Boeing, ya, atau ke Perancis masuk pabriknya Airbus jadi pesawat. Harganya mahal, bener nggak? Itu yang membedakan apa itu? Ilmu. Pramugari sama pelayan toko itu kan mirip, sama-sama menghidangkan makanan dan minuman. Yang ini bisa bahasa Inggris, yang ini belajar etika, yang ini tidak diajarkan. Yang punya ilmu biasanya karena apa? Orang itu dihormati itu biasanya karena mukanya. Maka orang cantik itu nggak pernah salah. Coba orang cantik itu kalau pakai baju apa aja ditiru orang. Orang jelek niru orang cantik tambah jelek. Dulu
Pak Bupati, tahun 90-an itu, tahun 90-an, itu ada film namanya Ghost, Hantu. Itu bintang filmnya Demi Moore. Ya, ibu-ibu yang masih ingat berarti seusia dengan saya udah tua, kan gitu kan? Karena itu film tahun 90-an. Itu pertama kali Demi Moore itu motong rambutnya. Rambutnya itu dipendekin. Biasanya kan perempuan rambutnya panjang. Demi Moore karena diminta berakting sebagai ghost hantu, maka dipotong rambutnya. Itu tetangga saya di Jakarta ikut motong. Tapi malam-malam orang ketemu kabur. Kenapa? Demi Moore dipotong. Memang model mukanya cocok begitu. Matanya biru karena lahir di Inggris, pantes. Kulitnya putih, tingginya proporsional, hidungnya proporsional, matanya biru. Lihat tetangga saya udah hitam, ya kan? Dikorek-korek, masya Allah, ya kan? Ini sudah hitam, rambutnya pendek, pakai softline warnanya biru, jalan di samping kuburan kuningan, masya Allah. Ini kata orang, gua ketemu kuntilanak, jadi bos beneran, itu bener nggak? Ya, itu biasanya orang dihargai karena tampangnya. Lihat nih, balik ke pengajian tadi. Kata gurunya, coba kita nilai anjing sama kambing dari 3 aspek ini. Kan tadi kita lihat yang dapat berkah itu kambing. Padahal lahirnya sedikit, mati tiap hari. Kata Ibrahim bin Adham, kambing itu sebetulnya kalah jauh sama anjing. Ayo, yang pertama, dari aspek nasab. Bagusan mana? Nasabnya anjing apa nasabnya kambing? Belum pernah belajar nasab binatang kan? Ya, yang ribut kan sekarang nasab habaib. Nah, sekarang biar nggak usah bahas itu, kita bahas ilmu nasabnya anjing sama kambing. Dari aspek nasab, kata Ibrahim bin Adham, cakepan nasabnya anjing. Kenapa? Anjing itu ada ashabul kahfi. Itu kata Imam Nawawi Banten itu namanya kitmir. Bahasa Latinnya itu namanya genesium. Ini anjing. Anjing ini tidak pernah sholat, tidak pernah ngaji di Al-Huda, tidak pernah istighosa, bukan anggota NU, nggak punya kartanu, ya kan? Tapi anjing ini keren. Dia ngelihat orang sholat tuh kan ashabul kahfi itu fityatun amanu birabbihim. Di tengah-tengah agama paganisme yang menyembah selain Allah, ada 7 anak muda petinggi Romawi di Konstantinopel itu memilih beribadah kepada Allah. Dia sholat, anjing ngeliat, kata anjing, cakep tuh. Orang kalau sholat ya begini modalnya. Karena orang itu sholatnya cakep, anjing jagain depan gua. Gara-gara jaga orang sholat, nanti kata ulama, anjing ini ashabul kahfi masuk surga, anjingnya ikut masuk. Karena anjing tadi jaga orang. Maka kalau di Garut ada banser masuk neraka, itu kebangetan. Wah, anjing jaga orang sholat, anjing nggak pernah wudu, nggak pernah sholat, tapi masuk surga. Gara-gara jagain orang sholat. Kalau ada banser jagain pengajian kayak gini, masuk neraka. Emang bansernya aja yang bego. Kenapa? Lah, masa anjing jaga orang sholat bisa masuk surga, masa banser jaga NU nggak bisa masuk surga? Jadi kalau nanti ada polisi Garut masuk surga, itu kebangetan. Polisi jaga orang Islam se-Garut, masa iya nggak masuk surga? Wong anjing saja jaga fityatun amanu birabbihim masuk surga. Ya, ini yang tepuk tangan saya pahami biasanya, ya. Nggak nuduh sih, tapi pengalamannya begitu biasanya. Pak, Bu, berarti nasabnya cakep nggak anjing ini? Cakep, masuk surga. Maka ibu di Garut ini, kalau ada anjing, tidak boleh dilempari. Anjing itu dalam mazhab Imam Syafi'i, air liurnya najis mughalladhah. Harus dicuci air 7 kali, salah satunya dicampur dengan itu status air liurnya. Tapi anjing punya hak hidup yang sama. Karena anjing itu jadi anjing itu karena Allah. Anjing itu maunya jadi saya. Kepengen anjing itu jadi Katib Syuriah PBNU, kepengen, ya. Tapi nasibnya anjing ya jadi. Maka kalau ada anjing gak boleh dilempari. Karena kalau nanti ada anjing di Garut, ibu lemparin, anjingnya ngomong,
Jangan sembarangan Bu melempar saya. Kakek saya di surga, kakek ibu di mana? Repot jawabnya. Berarti muliaan siapa? Kalau kambing kan ada di surga, dikeluarkan oleh Allah. Jadi tebusannya Nabi Ismail. Anjing di luar surga masuk surga, kambing di surga keluar turun ke bumi. Kan lebih bagus yang masuk ke dalam surga daripada yang keluar dari dalam. Berarti nasabnya cakapan siapa? Cakapan siapa? Anjing, satu. Yang kedua, ilmu. Nih Bu, Allah itu berfirman dalam Quran. Kata Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang itu dihargai oleh Allah. Itu kalau bukan karena imannya, yang kedua karena ilmu, itu diangkat derajatnya oleh Allah. Termasuk siapa? Anjing. Lihat nih. Anjing itu di pesantren kan belajar bahasa Arab. Anjing itu bahasa Arabnya kalbu. Tapi kalau anjing ini anjing sekolah, anjing sekolahan, itu baca surah Al-Maidah. Cuma susahnya orang kaya di Jakarta itu Al-Maidah yang dibaca cuma ayat 51 aja. Karena demo Ahok itu, ya, ayat pertamanya nggak kebaca, ayat kebelakangnya apalagi yang hafal cuma 5. Padahal di surah Al-Maidah bagian awalnya itu Allah memberikan inspirasi kepada kita. Jangankan orang, anjing ngaji itu diangkat derajatnya sama Allah. Diangkat derajatnya apa? Ilmunya anjing. Anjing ini kalau berilmu, ilmunya anjing itu bermanfaat buat saya orang muslim. Apa manfaatnya? Bisa menentukan halal dan haram sesuatu yang saya mau makan terkait dengan binatang kayak kambing, kayak sapi, itu bergantung sama ilmunya anjing. Ibu tahu kan, kalau ibu ada punya ayam, ayam tuh boleh dimakan, tapi syaratnya harus diapakan? Sembelih. Kambing syaratnya harus sembelih. Sapi syaratnya harus sembelihnya pakai apa? Pakai apa aja? Pisau boleh, bahannya dari baja. Pakai bambu boleh nggak? Boleh, asal tajam. Pakai benang boleh nggak? Boleh, asal ayam. Jangan sapi pakai benang, kiamat kurang seminggu nggak putus itu lehernya ya. Tapi kalau ayam atau burung itu pakai benang gelasan, layangan bukan tajam, boleh nggak? Boleh. Tapi syariat Islam unik nih, mengatur. Yang nggak boleh itu kalau pisaunya berbahan dasar tulang. Kayak gajah itu punya gading. Gadingnya ibu potong, ibu tajemin, ibu asah, ibu pakai motong sapi, hukum sapinya tetap bangkai. Kenapa? Karena dalam fikih tulang binatang itu tidak boleh dijadikan alat sesembelihan. Ingat sampai sini Bu. Tapi uniknya pisau ini dalam fikih semua madhab itu bisa diganti dengan giginya anjing. Ada gigi sama tulang sama enggak? Sama. Tapi aneh, tulangnya binatang halal itu enggak boleh dipakai untuk nyembelih apa ini? Kambing. Tapi giginya anjing itu boleh. Tapi syaratnya kata surah Al-Maidah, wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallidina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Syaratnya anjingnya anjing pintar. Di Jakarta itu Bu, ada rumah fokus di Jakarta Selatan. Pagi-pagi itu ada mobil datang, berhenti, anjing turun. Mobil datang, anjing turun. Lama-lama saya penasaran. Ini apa ya? Kok mobil berhenti, anjing turun? Ada sini apa? Kok banyak anjing masuk sini? Ini sekolahnya anjing Pak. Anjing ada sekolahnya? Ada, Pak Ustadz kurang piknik. Taunya orang. Anjing ada sekolahnya Pak. Saya penasaran. Uang pangkalnya kalau saya punya anjing masuk sini berapa Pak? Ngomong dia, tergantung Pak. Kalau anjing yang mahal kayak Alaskan Malamut yang harga 1 miliar, maka uang pangkal masuk ke sini itu berkisar antara 30 sampai 40 juta. Uang pangkal Al-Huda berapa? Saya mau tahu uang pangkal Al-Huda berapa? Saya tanya uang pangkalnya berapa? 30 juta. Lah SPP-nya sebulan berapa? 5 juta.
Jadi kalau di sini nanti kiai menaikkan SPP, itu bukan kiai cari duit, itu dalam rangka menjaga harkat dan martabat orang. Masa iya sekolahnya orang lebih murah daripada sekolahnya anjing? Ini SPP-nya mahal, karena mahal saya penasaran. Saya bilang sama security-nya, emang kalau anjing saya masuk sini bisa apa Pak? Kata security-nya, gini deh Pak, biar jelas saya panggil ustadznya anjing. Datang tuh ke hadapan saya itu gurunya anjing, keren tuh, pakai jas, pakai dasi, pakai sepatu. Saya sarungan, tapi nggak apa-apa kan? Walaupun sarungan, murid saya orang. Biar pakai jas, murid dia anjing. Saya tanya sama Al Mukarram satu nih, ya, kiainya anjing. Saya tanya, Pak, kalau anjing sekolah di sini bisa apa, Pak? Kata orang tadi, bisa disuruh-suruh, Pak. Bisa belajar, bisa ngerti. Gimana caranya? Orang tadi karena lihat saya pakai peci, terus ngomong, Bapak Muslim kan? Iya. Dalam Islam Pak, anjing itu kan bisa disuruh berguru. Oh iya kata saya, bisa halal malah itu. Terus begini Pak, anjing itu kalau di sini kita ajarkan supaya bisa disuruh-suruh. Saya tanya, gimana nyuruhnya? Pakai bahasa anjing Pak. Saya bilang, emang anjing punya bahasa? Ada Pak, makanya anjing bawa sini sekolah. Tapi gitu kan? Diambil anjing satu nih. Dia ambil anjing satu, dia bilang gini, Pak, ini bahasa anjing nih, ya. Kalau Bapak mau berburu misalnya, katakan rusa. Rusa ini kan larinya cepat. Saya mau nangkep kan sulit, maka saya wakilkan ke anjing. Itu Bapak tinggal pegang 2 jari. Ini pilkada udah selesai kan? Saya waktu pilpres ini nggak berani ceramahin ini. Kenapa ada angkat 2 jari, disangkanya saya belain Pak Prabowo kan begitu kan? Angkat 2 jari, terus pegang mata Bapak. Ini ilmunya anjing nih Bu, ya. Ini kalau hadis nih sanadnya mutasil ila kiai anjingin, ya. Ini kiai pesantrennya anjing bilang pegang mata Bapak 2, terus pegang matanya anjing, terus objeknya. Kalau rusanya kelihatan, Bapak habis pegang mata Bapak gini, pegang mata anjing begini, tunjuk begini-begini. Kalau jauh pakai visual, Bapak pegang handphone, ambil gambarnya rusa. Bapak pegang mata Bapak begini, Bapak pegang matanya anjing, Bapak tunjuk handphone Bapak rusak. Nanti anjing itu kepalanya gerak-gerak, terus dia bersuara guk. Saya tanya, kalau sudah guk apa artinya? Oh, guk itu bahasa anjing Pak. Kalau bahasa Indonesia, saya paham tuh, gitu ya. Jadi begitu aja, guk, paham. Apa pahamnya? Bos, mau saya terekam rusa itu untuk Anda kan? Saya bilang, iya. Dalam fikih sederhana Pak. Saya tepuk paha kanannya, kata Imam Syafi'i, sambil baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, anjingnya lari. Dia kejar rusanya, dia gigit, mati. Halal apa haram? Halal apa haram? Tunggu dulu. Saya lihat dulu nih rusanya. Begitu rusanya mati, lehernya digigit oleh anjing ini, saya lihat. Kalau dari ujung kepala sampai buntut, kaki, perut, semuanya utuh, halal. Kenapa? Ini anjing pinter. Habis ngaji di pesantren Al-Huda, babul wakalah wal amanah. Jadi ini anjing habis ngaji di Al-Huda, buka Fathul Qorib, dia ngerti, anjing kamu saya wakilkan. Wakil itu dalam fikih amin, bisa dipercaya. Kalau nanti kambingnya sudah mati, rusanya mati, jangan dikorupsi. Diterangin sama gurunya anjing. Saya kepikiran, Masya Allah, anjing kalau sekolah itu lebih jujur dari panitia maulid di pesantren saya. Bukan di sini, pesantren Al-Huda baik-baik santrinya. Tapi santri saya itu aneh-aneh kadang-kadang. Saya kalau maulid Nabi itu, kadang saya tanya, jamaahnya berapa yang datang sama santri senior saya? Kayaknya 20.000. Dikasih makan, dikasih. Gimana caranya? Pakai nampan aja Gus, gampang. Gimana caranya? Satu nampan yang besar itu cukup untuk 4 orang.
kalau ada tamu 20.000 berarti butuh 5.000 nampan. Kelas ada 100, taruh aja satu kelas 50 kan jumlahnya 5.000 dibagi makan berempat kan 20.000 orang sempurna. Wah bagus kata saya, ya udah kita kasih makan semua. Begitu acara maulid ya, saya bilang sama santri saya, nanti sebelum doa nasi jangan dibagi. Begitu doa selesai, keluarin semua dari kelas-kelas itu. Siap Bu, dibagi Pak. Selesai membagi, ada santri saya itu diem. Saya tanya, kamu sudah selesai tugasnya? Sudah Gus. Sudah makan tamunya? Sudah. Nah kalau gitu, ayo kamu makan dengan saya di rumah saya. Santri saya itu nolak. Jangan dulu, nggak usah. Biar aja semua tamu-tamu makan. Saya kan panitia, nggak usah makan. Saya seneng gitu. Ini santri yang paham betul hadis Nabi. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Orang tuh kalau imannya beres, hormat sama tamu. Sebelum tamu makan, jangan makan. Jadi kalau nanti saya nggak dikasih makan di sini, ibu-ibu jangan ada yang makan. Kenapa? Yang tamu itu saya dari Jakarta. Ya. Jadi kalau nanti saya nggak dikasih makan, ini semua orang selapangan jangan ada yang makan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim. Saya senang ya, wah ini santri saya paham hadis. Tapi senang saya cuma semenit. Tahu-tahu kan nggak mau ya, nggak mau kata saya. Ya Pak nggak bakalan mau lah dia makan. Emang kenapa katanya? Udah kenyang. Saya tanya, gimana kenyang? Kan dia jaga makanan. Dia memang jaga makanan. Tapi jaga makanannya, dia bawa sendok. Dari satu nampan, nih satu gelas, ada 50 nampan. Satu nampan cukup untuk 4 orang. Nampan yang isinya nasi kebuli, cukup dimakan berempat. Kalau diambil satu sendok, kelihatan berkurang dah. Kenapa? Sedikit. Tapi masalahnya di kelas itu ada 50 sendok. Kalau satu sendok di dalam ada 50 nampan, berarti 50 sendok itu kalau ditaruh di piring jadi 3 piring. Saya pikir-pikir, ya Allah, santri saya ngaji tafsir, ngaji hadis, tapi kalah jujur sama, saya pengen usul sama ketua KPK itu. Kalau ada pejabat negara masih korupsi, sekolahin aja di sekolah anjing. Ini yang tepuk tangan Pak Bupati, ini yang dapat bansos. Sekolah tadi tahu kambing itu punya saya. Dia tidak akan ambil sebelum saya ngambil. Masa anggota DPR, masa menteri nggak tahu kalau APBN itu punya rakyat masih dicolong? Kan hebatan anjing yang sekolah. Banyak anjing yang tersinggung, kan gitu. Kan saya nggak cerita orang, saya cerita anjing. Ya, kalau punya ilmu itu lebih jujur daripada manusia. Bahkan kalau itu anjing ngerti ini kambingnya Faiz, saya cuma ditugaskan menggigit mati. Saya tidak akan melakukan tindakan apapun atas kambing itu sebelum yang punya datang. Ilmunya anjing, datangkan keberkahan. Begitu kambing itu utuh, halal. Tapi kalau kambingnya hilang paha belakang satu, kata anjing, wajarlah komisi seperempat. Seperempat proyek ini 100 miliar kan diambil 10 miliar kan dapat. Haram. Kenapa? Itu anjing bego. Itu anjing goblok. Harus ngaji ke Al-Huda, belajar lagi babul amanah wal wakalah. Paham Bu? Hebat gak ilmunya anjing? Ilmunya kambing kalau diamalkan sama orang Garut, hancur rumah tangga. Apa ilmunya bandot? Asal ada cewek, sikat. Urusan belakangan, tanggung jawab nggak perlu. Kalau ilmu bandot saya amalkan, rusak rumah tangga kita. Betul nggak? Berarti ini catat Bu, nasabnya cakepan anjing, ilmunya cakepan anjing. Yang ketiga, tampang. Gantengan mana anjing sama kambing? Hah? Gantengan mana anjing sama kambing? Nggak usah ibu jawab, saya punya pengalaman. Saya punya anak Bu, yang nomor 2 perempuan itu, anak apa aja, termasuk anjing. Mau beli takut karena bapaknya Surya PBNU. Masa Surya PBNU rumahnya punya anjing, wah bisa bahaya, bisa turun saya ke WC nanti kan begitu. Nah,
Tapi sama anjing, anak saya itu senang. Dulu, ini kejadian udah lama Bu, udah lebih 15 tahun atau 16 tahun yang lalu. Rumah saya dulu itu berdampingan bersama bekas rumahnya Wakil Presiden Pak Sudarmono. Di sebelah kanan itu rumah Duta Besar Itali, di depan ini bule semua tetangga saya. Ya. Kalau hari Ahad pagi, Car Free Day di Jakarta itu bule-bule itu bawa anjing lari. Saya hari Minggu pagi datang ke rumah, anak saya depan rumah nyegat, jangan masuk rumah. Apa? Kita jalan-jalan nih, lihat bule-bule ini lagi keliling sekitaran kompleks sini. Oh ya udah kata saya jalan. Tengah-tengah jalan, anak saya itu ketemu orang bule bawa malamut itu, anjing Alaska yang kayak beruang itu. Itu dia nggak tahu saya ngomong apa sama orang bule itu, saya nggak tahu. Tahu-tahu anjingnya dikasih ke saya. Saya kaget betul, karena sebagai kiai itu pertama kali saya dikasih anjing. Kalau dikasih amplop sering saya, ya. Tapi kalau dikasih anjing baru kali itu saya. Tadinya dikasih. Saya tanya sama anak saya, ngomong apa nak begini Bi? Abi nih, foto sama kiai sering, foto sama pejabat sering. Terus sekali-kali Abi kita foto sama anjing. Oh gitu nak, ya. Ini kan anjing pinter, nggak lidahnya itu nggak jilat-jilat, ya. Dan anjing kering. Kalau kering sama kering kan nggak apa-apa dipegang. Maka anjing difoto, anjing di tengah, saya di kanan, anak saya di kiri. Kameranya dikasih sama orang bule itu, cekrek, anak saya seneng, dilihat bagus, pulang. Selesai nih, nggak ada masalah. Hari Senin, kan anak saya sekolah, handphonenya ditinggal di rumah. Saya lihat foto kemarin cakep apa enggak? Kaget saya. Ternyata foto itu diupload ke Facebook. Untung zaman itu belum ada TikTok sama Instagram. Ya, masih zaman BlackBerry sama Facebook. Tapi diupload ke Facebook itu. Jam 9 pagi, followersnya anak saya itu banyak. Yang komentar udah 100 orang. Saya pikir-pikir, apa ya komentar orang-orang ngelihat saya foto sama anjing? Ya, kan sebagian alumni juga, sebagian murid saya, sebagian orang lain. Saya buka komentar pertama. Anak saya namanya Alifa. Ngomong gini, Alifa, itu yang di tengah siapa namanya? Ganteng amat. Yang di tengah siapa? Yang di tengah siapa? Anjing. Komen penanya lagi, Alifa, gemes deh sama yang tengah gagah amat. Wah, suami idaman. Siapa? Anjing. Itu sampai 50 tuh. Nggak ada yang nanya, Alifa, bapak-bapak sebelah kanan pakai peci itu siapa? Nggak ada. 1-50 itu semuanya muji-muji. Padahal ya, 15 tahun atau 16 tahun yang lalu muka saya itu di antara ustadz-ustadz di Nusantara ini termasuk muka yang market friendly. Bener, ya bener. Saya punya teman, punya murid fotografer terkenal di Jakarta. Kalau saya mau nyucikan kamera saya, loh memang kameramu najis apa? Ya iyalah, suka lihat auratnya artis macam-macam. Terus sekali-kali lah, terus yang saya foto, ya udah difoto, lamanya luar biasa. 4 jam di foto saya. Suruh ini, suruh capek juga jadi foto model itu, ya. Saya di foto-foto angin di ini, diukur angin, macam-macam. Dan selesai, kata murid saya ini, nanti 2 hari terus hasilnya saya kirim. Dikirim hasilnya, saya nggak percaya. Kenapa? Kok saya jadi cakep amat? Kata saya. Ini kalau kemarin nih dipajang di samping Prabowo, Anies sama Ganjar, yakin saya menang kalau aspek itu, ya kan? Cuman takdirnya kalah gitu doang, nggak ada yang milih. Saya bilang, Masya Allah, saya yang punya masih kayak begitu tuh kalau diedit. Ibu kan juga sama, suka begitu. Ya, ada nggak yang begitu? Ada nggak? Ada perempuan sekarang dia, kalau di Instagram cantik semua. Kalau di Instagram, saya ngomong gini karena saya pernah ketipu. Ada ustazah, bukan di Ciamis, bukan di Tasik, di Jakarta. Ada ustazah nelpon saya pakai WhatsApp. Kalau pakai WhatsApp fotonya nelpon dia. Saya kan nggak kenal. Saya lihat, oh cakep, saya angkat. Kalau nggak cantik, saya kasih murid saya. Biasanya ini ada apa perempuan di urusan. Karena cantik, saya angkat. Ngomong perempuan ini, Kiai apa kabar? Sehat. Saya punya majelis taklim. Nanti 3 bulan lagi mau bikin penutupan pengajian di akhir Syaban. Terus, kalau Kiai datang ya, bisa nggak? Karena cantik, saya bilang, bisa.
Saya nggak lihat jadwal tuh. Kalau nanti bentrok sama yang lain, saya pindahin yang lain. Kenapa? Cantik itu benar terus. Ya kan? Begitu saya catat, ini perempuan ampun. Tiap minggu nelpon saya. Untung istri saya nggak tahu. Nelpon saya, karena saya sering pergi kan, jadi nelpon saya. Jangan lupa ya, Kiai, nanti acara di tempat saya. Iya Ustazah, insya Allah. Minggu depan telepon lagi, nanya. Nanti kalau datang mau makan apa aja, nggak ada pantangan, ada, kata saya, babi, saya gitu aja. Nelpon terus nih. Sampai 3 bulan, beneran saya datang. Maju setahun itu isinya ibu-ibu semua. Yang laki cuma saya sama Pak. Begitu saya datang, itu ada perempuan. Kalau bahasa orang Betawi di Jakarta, itu lenje. Lenje itu genit. Deketin sama saya, ngajak salaman, duduk di samping saya, ngomong. Saya tuh mikir, ini siapa? Kata saya. Nggak kenal kok, so akrab banget gitu. Ya kan saya adem aja. Ya kan saya kan kalau banyak gerak-gerak, wah ini bukan ustadz ini kayaknya gitu. Lama-lama perempuan itu kan nggak tahan. Ngomong ke saya, Gus, lupa sama saya. Saya kan nggak mau nyakitin hati perempuan. Kalau saya bilang lupa kan tersinggung. Saya bilang, oh maaf Ustazah, saya ini sebetulnya kata dokter sudah harus pakai kacamata. Tapi karena saya suka pergi-pergi, nanti kacamata saya ketinggalan di Garut, saya ada di Surabaya kan kepikiran. Jadi saya milih doang, nggak usah pakai kacamata. Oh, jadi mata kurang lihat, kurang kata saya, gitu kan? Terus dia ngomong gini, saya bos, yang menghubungi sampean itu saya, yang nelpon tiap minggu itu saya. Dengar dia ngomong begitu, hati saya teriak, hasbunallah wa ni'mal wakil. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah, editannya luar biasa. Foto WhatsApp-nya itu, saya yakin karena ini Ustazah tampangnya itu namanya Sari. Begitu ketemu Saripudin, gitu, Masya Allah. Tahu begini, saya kasih tahun depan aja kan begitu. Ini karena saya ini yang lumayan diedit sama anak saya. Itu ternyata sama anjing kalah. Begitu 50, saya nggak buka lagi. Kenapa? Karena kalau pakai logika KPU, ya begitu 51 masih nanya anjing. Itu kalau pakai logika pilkada menang 1 putaran di DKI. Kenapa? Sudah 50+1. Makanya Kiai, saya nggak berani nyalon jadi apa-apa di Jakarta. Kenapa? Berdasarkan survei internal anak saya, elektabilitas saya kalah sama. Paham ibu-ibu? Ya, anjing ganteng nggak? Ganteng nggak? Main Kiai. Ya, kalau nggak percaya gampang. Ada polisi gagah, suruh pegang anjing tambah gagah. Ada polisi gagah, pegang bandot. Ini kayaknya anak buah Sambo udah mati karir nih. Ya, oh iya benar. Kadang anak polisi itu kan kurus badannya, tapi pegang anjing yang gagah jadi ikut gagah. Ada polisi hebat pegang kambing, biar kata kambing bandot dibilang polisi stres. Lihat, berarti gantengan siapa? Gantengan siapa? Ini ngaji sampai jam berapa ini? Enggak terus ya. Jangan sampai ngajinya rajin, suaminya ngomel nih. Inti pengajian nih. Lihat tuh, ya. Tadi kita bicara tentang apa ini? Berkah. Ini jangan sampai nanti suaminya pulang. Ngaji lama amat, ngaji apa? Anjing. Bahaya ini ya. Ngajinya bukan mah. Tadi saya cerita, anjing itu lahirnya banyak, dagingnya nggak dimakan, tapi kalah sama kambing yang lahirnya sedikit, dimakan setiap hari. Berarti yang dapat barokah itu kambing bukan anjing. Padahal dari aspek lahiriah hebatan anjing, nasabnya bagus, ilmunya hebat, tampangnya keren. Nih, begitu dijelaskan kayak gini, muridnya sadar, iya guru ya, dari banyak sisi hebatan anjing, tapi kenapa yang dapat berkah kambing? Ini inti pengajian. Berkah itu anakku, kata Ibrahim bin Adham, itu bergantung dengan jalan hidup. Jalan hidupnya benar, kalah nasab, kalah ilmu, kalah materi, kalah segala-galanya, jalannya benar dapat. Hebat segala-galanya, jalannya salah. Kata muridnya, apa bedanya guru antara jalan hidup anjing sama kambing? Beda. Lihat, kata Ibrahim bin Adham, kambing itu sebandot-bandotnya bandot, ibu, ya, senakal-nakalnya kambing.
Kalau maghrib pulang ke rumah. Kalau nggak percaya tanya sama tukang bandot di Garut. Ya, saya udah nanya di Tangerang, bandot Tangerang itu kalau maghrib pulang, paling malam isya. Saya tanya, ngapain kalau sudah isya? Tidur Pak. Terus nanti anjing kambing ini sebelum subuh bangun. Itu waktu di mana Allah sedang membagi-bagi apa ini? Barokah. Wabil ashari hum yastaghfir. Tidurnya cepat, bangunnya sebelum subuh, Allah bagi barokah, kambingnya bangun, maka kambing dapat. Sebaliknya anjing, kalau malam, nah itu, kelayapan, nggak tidur-tidur, menggonggong. Nanti mau subuh, molor. Waktu Allah bagi-bagi berkah, anjingnya pulas, maka kehilangan berkah. Maka ibu-ibu, kalau jalan hidupnya benar, benar. Jalan hidupnya salah, salah. Maka nanti malam perhatiin suaminya. Ya, kalau suaminya malam nggak tidur-tidur, mau subuh tidur, nggak bangun-bangun, tolong. Kalau tidurnya telentang, ditengkur pintu. Periksa pantatnya. Jangan-jangan ada buntutnya. Karena yang malam nggak tidur, subuh tidur, namanya berarti ibu tidur semalaman, kelonan, rangkulan sama siapa? Pak. Nah, ini inti pengajian Bu. Jadi jalan hidup itu menentukan. Ibu hari Rabu tadi itu tiap hari cari duit, tapi sekali dalam hari Rabu ibu berkhidmat berkah sama guru. Kalau bukan karena guru kita nggak tahu caranya sholat, kalau bukan karena guru kita nggak ngerti Islam ini kayak bagaimana. Begitu datang ke tempat guru, ibu dapat ilmu. Ibu dapat ilmu, gurunya meninggal. Sekarang saatnya berbakti. Ibu perlu pikir nih Bu, ibu bisa kayak gini gara-gara didikan Al-Malfurlah Kiai Sirajuddin dan Kiai Ulumuddin. Pertanyaan saya, nanti kalau kita mati, anak kita kayak gini nggak? Hah? Bu, beliau itu mendidik anaknya, mendidik santrinya, beliau wafat, ditahlilkan, didoakan. Semua yang saya sampaikan hari ini, kalau mendatangkan kebaikan, itu almarhum dapat. Karena beliau menjadi sebab datangnya kita ke majelis ini. Beliau jadi sebab kita punya ilmu. Maka tolong Bu, anak ibu tuh kalau banyak dibagi-bagi. Tawazun tadi, ada yang belajar sains, ada yang belajar komputer, ada yang belajar kedokteran, tapi juga ada yang ngaji ke pondok pesantren. Kalau cara hidupnya seimbang, cara hidupnya tawazun, cara hidupnya tawassut, di tengah-tengah ada yang didorong cari ilmu duniawi, ada yang didorong cari ilmu ukhrawi. Kalaupun ada yang ilmu duniawi, tapi kalau sore ajarkan ilmu agama. Cara hidup yang seperti ini yang akan mendatangkan keberkahan. Mudah-mudahan hadirnya kita di majelis yang baik ini, doa-doa yang kita panjatkan kepada beliau-beliau guru-guru kita, semua kebaikan yang ditanam di tempat ini, mudah-mudahan semuanya menjadi tawassul dan wasilah kita untuk mendapatkan khairat dunia wal akhirah. Kita doakan mudah-mudahan pesantren Al-Huda ini bisa tetap menjadi manarotan min manarotil ilmi, bisa tetap menjadi maktolan min ma'akilil bayan wal iman. Mudah-mudahan zuriyah beliau semua tetap dijadikan orang-orang yang istiqomah menjaga ajaran agama Islam, menjaga ahlus sunnah wal jamaah, menjaga jam'iyah nahdlatul ulama. Mudah-mudahan hadirnya kita di majelis ini menjadi tawassul dan wasilah kita untuk mendapatkan khairat dunya wal akhirah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsiran Kiai, luar biasa mauidhah hasanahnya, luar biasa pencerahannya. Pagi cerah burung berkicau,
menyapa embun di ujung dedaunan. Kiai Faiz ceramahnya bak pelita hijau, menutup hati pada kebenaran. Sekali lagi kami ucapkan dan selamat datang untuk Bapak Bupati terpilih.